Ya, kita sudah record ya, sebentar ya. Ya, sekali lagi sekali lagi selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Bible study kami pada malam hari ini. Kami bergabung dari berbagai kota, ada yang dari Tulung Agung, dari Bandung, Tuhan, dari Singapura, dari Makassar, dari Kupang, dari beberapa kota, Tuhan, di Surabaya, Tuhan juga tolong agar kami boleh bersatu hati untuk Bible study terakhir di tahun 2024. Kami mengucap syukur kalau Tuhan telah menolong kami sepanjang tahun ini. Kami telah belajar firman Tuhan sebulan satu kali. Biarlah Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Kami boleh belajar firman Tuhan mengenai Natal. Teduhkan hati kami, beri kepada kami firman yang hidup, pakai hambamu yang penuh dengan keterbatasan, menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bentar ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar mengenai firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke-20. Saya undang Bapak Ibu kita membaca secara bertanggapan. Satu orang membaca 3 ayat. Siapa ya? Pemberkat. Mari kita buka Dan dulu, Lukas dan dulu. pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Satu orang membaca 3 ayat. Silakan Ada. sukarelawan, siapa duluan yang baca? Saya mohon dengan Saya kasih. yang coklat ya. Lukas 2 ayat 8 sampai ke-20. Siapa? Orang beratan PPI. Oh, cepat cepat sekali. Kenapa? Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Mohon dengan kasih satu orang 3 ayat. Silakan sukarelawan. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ya, terima kasih. Berikutnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Ya, terima kasih. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ya, Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya
heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakannya. Ya, kita hari ini akan belajar sebuah tema yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, Lukas 2 ayat 15. Tema ini merupakan tema Natal dari PGI dan KWI tahun 2024 ini, yaitu tema yang menjadi tema Natal seluruh warga atau seluruh jemaat Tuhan, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik yang telah disepakati. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang bernama Napoleon Bonaparte. Saya boleh cek dulu ya. Joy, suara saya apa terdengar dengan jelas? Jelas kalau aku. Oh, oke. Terima kasih Pak Samuel. Jelas, Iya, Pak. Bok. Oke, terima kasih. Jelas. Ya, terima kasih. Ada seorang bernama Napoleon Bonaparte. Dia seorang pahlawan, seorang kepala pasukan kepala prajurit ya yang sangat terkenal di Prancis. Napoleon berkata di Pulau Saint Helena, waktu dia ditawan, dia dibuang, dan dia kehilangan kekuasaan. Dia mengatakan satu kalimat dengan pengeluhan yang luar biasa sedih. Dia berkata, sejarah-sejarah selama beribu-ribu tahun banyak menghasilkan orang militer yang luar biasa hebat. Jenius politik yang besar termasuk saya. Kita semua pernah mempunyai ambisi mendirikan kerajaan yang besar. Kita pernah memimpin militer dan orang-orang berjuta-juta prajurit. Kita pernah menjelajah ribuan kilometer. Kita menjajah puluhan negara. Tetapi kerajaan kami pada satu hari akan hancur dan kami pun akan mati. Dan sejarah akan melupakan kami. Baik Hannibal sampai Napoleon saya sendiri akan dilupakan. Hanya seorang yang tidak pernah punya militer, tidak pernah punya meriam, tidak pernah punya senjata. Kerajaan dia tidak akan pernah habis-habis sampai selama-lamanya. Siapa itu? Orang tanya. Napoleon menjawab, yaitu seorang raja yang ada di dalam kitab suci, orang Nazaret, Yesus Kristus namanya. Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, turun ke dalam dunia. Dia inkarnasi, Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging, hidup di tengah-tengah kita, dan mengunjungi sejarah, mengunjungi orang-orang berdosa, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kita memasuki bulan Natal. Hari ini pun kita merayakan Natal dalam Bible study kita. Natal yang kita rayakan pada hari ini, semua orang merayakan Natal kurang lebih hampir 2000 tahun. Setiap sebelum Natal, berbulan-bulan, gereja merancang Natal. Mau tanggal berapa, mau merayakan bagaimana, pakai budget berapa. Kita sudah pesan makanan, kita sudah buat dekor di gereja. Kita sudah siapkan pembicara, kita siapkan acara Natal, undangan Natal. Kita menabung untuk Natal. Tetapi Natal pertama, Tuhan tidak beritahu kepada umatnya sendiri. Umat Israel tidak tahu Natal. Bangsa yang mengenal Nabi, bangsa yang mengetahui perjanjian lama. Tetapi pada waktu Yesus lahir pertama kali 2000 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu. Tidak ada orang penting di negara Israel yang tahu. Orang Yahudi tidak ada yang tahu. Orang istana negara pada waktu itu tidak ada yang tahu. Bahkan kepada orang penting di keagamaan, Tuhan juga tidak beritahu. Pejabat-pejabat Tuhan tidak beritahu. Tidak ada rabi-rabi yang tahu. Pada waktu Yesus lahir, hanya dua kaum kecil yang Tuhan beritahu, yaitu
orang kafir yang bukan orang Yahudi, orang buangan yang paling miskin. Dan juga ada kaum kedua, yaitu kaum intelektual di dalam sekuler yang bukan beragama Yahudi. Yang satu adalah orang miskin yang tidak punya hak tidur pada waktu malam, yang bekerja sampai semalam suntuk, yang Tuhan tahu, yang Tuhan beritahu kelahiran Yesus, yaitu orang-orang di padang belantara. Adakah orang lebih miskin daripada mereka di zaman ini? Tidak ada. Pada waktu malam cuaca dingin, kebanyakan orang masuk dalam selimut. Tetapi orang-orang ini di padang belantara, tidak ada matahari, tidak ada cuaca baik, sambil gemetar kedinginan menjaga domba. Orang inilah yang Tuhan beritahu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dua macam orang ini. Mengapa hanya orang Majus dan gembala yang Tuhan beritahu? Orang yang jauh tempatnya di luar negeri, di luar padang belantara, di luar rimba, sungai, gurun, gunung, dan bukit. Mereka akhirnya diberitahu oleh Tuhan akan datang bayi yang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, dua kaum ini menyatakan dua macam kaum pilihan. Yang kafir kelihatan tidak ada pengetahuan yang bukan orang gereja. Inilah orang Majus di negara jauh di timur. Yang kedua, orang paling miskin yang gemetar malam-malam menjaga domba di luar kota Bethlehem. Kenapa raja dilahirkan bukan di istana? Kenapa Tuhan yang punya umat bukan lahir di tempat orang menjadi imamat di dalam negeri Yehuda? Why Jesus born not in the palace, not in the court of the religious leader? Kenapa tidak lahir untuk diketahui orang Farisi, orang Saduki, imam, supaya tidak ada orang boleh sombong karena mereka anggap mereka orang pilihan. Bapak Ibu terkasih, saya beritahu Bapak Ibu, pada saat orang melayani Tuhan, paus, uskup, vikaris, pendeta, penginjil, orang aktivis gereja, pengurus gereja, majelis diaken, penatua, mereka anggap mereka bisa melayani Tuhan. Mereka anggap diri angkatan istimewa. Saya paling mengerti Tuhan. Ternyata orang ini pada waktu Natal pertama mereka dibuang oleh Tuhan. Tetapi pada saat ada orang miskin, malam tidak bisa tidur karena harus jaga domba. Tidak punya hak untuk di rumah mengasuh santai sama anak sama istri. Mereka harus melek, harus bekerja melewati padang belantara. Tidak ada hak istimewa, tidak ada gaji yang cukup. Merekalah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengetahui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, orang kedua adalah orang yang dianggap orang kafir. Walaupun pintar, cerdas, punya keuangan yang baik, tapi mereka orang kafir. Tapi Tuhan berkehendak mereka dapat petunjuk bintang dari sorga. Mereka boleh datang berbulan-bulan setelah perjalanan itu jauh. Datang bertemu dengan bayi Yesus. Inilah Natal pertama. Bapak Ibu terkasih, saya bandingkan Yesus lahir dan Yesus mati. Ini orang gembala, ini adalah orang Majus. Bapak Ibu terkasih, waktu Yesus mati, dibunuh oleh orang-orang Farisi, orang-orang imam, orang-orang Saduki, orang-orang beragama, orang politik. Orang berkuasa hukum punya kedudukan tinggi. Semuanya bunuh Yesus. Yesus dibunuh oleh kaum imam, dibunuh oleh orang punya kedudukan seperti Pilatus, dibunuh oleh orang-orang beriman karena mereka anggap anak-anak Tuhan. Katakan salibkan dia. Dibunuh oleh kalimat yang keluar dari mulut orang yang setiap minggu ke gereja, setiap minggu berpuasa 2 kali, setiap bulan berikan perpuluhan, orang kata beribadah. Mereka lah yang membunuh Tuhan Yesus. Hakim yang tidak jalankan keadilan, agama yang tidak jalankan syariat. Semua orang politikus ini menggelapkan mata, tidak melihat kebenaran. Yesus dibunuh oleh Pilatus, dibunuh oleh Herodes, dibunuh oleh Kayafas, dibunuh oleh Hanas.
Dibunuh oleh pemimpin-pemimpin terkenal yang punya wibawa. Waktu Yesus mati, semua kuasa politik, kuasa agama, kuasa ekonomi, kuasa militer, kuasa tentara ikut membunuh dia. Tapi waktu Yesus lahir, tidak ada orang ambil bagian. Waktu Yesus lahir, yang cari dia hanya orang Majus yang dikasih tanda oleh Tuhan. Dan orang yang sebagian adalah orang rendah, gembala-gembala. Dua macam ini seperti dipilih oleh Tuhan, di mana Tuhan tidak pandang bulu. Inilah perbedaan yang ada dari kelahiran dan kematian Tuhan Yesus. Waktu Yesus lahir, semua orang penting tidak ada. Waktu Yesus mati, semua orang penting ikut membunuh dia. Inilah gambaran dunia, Bapak Ibu. Aneh ya? Waktu Yesus mati, semua kuasa, semua orang penting hadir. Tapi waktu Yesus lahir, tidak ada orang penting yang hadir. Tidak ada orang berkuasa yang tahu what is the world, what is human being, what is happening in the history. Di dalam sejarah kita melihat keadilan meraja di dunia. Ketidakadilan merajalela di dalam dunia. Dalam dunia miskin dibuang oleh masyarakat yang mencari dianggap orang bodoh. Tuhan berkata, kamu cari saya memberikan bintang, tunjukkan kepada kamu pergi untuk menemukan juru selamat yang tidak kelihatan. Juru selamat yang bayi itu dibungkus dengan kain lampin. Ini adalah paradoks. Semuanya seperti salah tetapi tidak ada yang salah. Semua seperti tidak beres, tapi tidak ada satupun yang tidak beres. Yang tertinggi turun menjadi bayi yang terendah. Yang paling mulia dihina menjadi lahir di palungan, tempat binatang. Bapak Ibu terkasih, palungan itu indah. Kalau di kartun Natal, Bapak Ibu ya. Kartun Natal atau hiasan-hiasan Natal. Ada palungan yang bagus, yang cantik gambarnya. Tapi Bapak Ibu kalau lihat palungan, palungan itu adalah tempat yang kotor, yang bau, yang di tempat di mana dekat ada hewan-hewan di sana. Setiap kartun Natal itu bagus. Berapa biaya Bapak Ibu orang Kristen kirim kartun Natal setiap tahun? Itu kan tanggal 25 Desember. 25 Desember. Natal begitu bagus. Berapa biaya orang Kristen habiskan untuk Natal? Bapak Ibu kalau pergi ke Singapura ya, di sini ada Pak Charles tinggal di Singapura, tahu ya pasti Orchard Road, Jalan Orchard. Di situ penuh perdagangan kalau pas waktu seperti November, Desember, Natal ini. Begitu terang, begitu indah. Ada banyak, ada ratusan ribu bunga, hiasan, dekorasi, lampu yang begitu bagus. Semua toko-toko yang barang-barang mahal ada di sana juga. Toko-toko di Orchard Singapura tidak sampai 1% orang Kristen, tapi mereka mencari uang melalui Natal. Orang jualan di saat Natal, cari untung. Bapak Ibu terkasih, menjelang Natal, toko-toko jual baju Natal, ornamen Natal, hiasan Natal. Semua orang membeli baju, membeli tas, membeli pakaian, membeli barang-barang yang membuat hati mereka senang. Seolah-olah orang-orang berkata, Tuhan, silakan engkau dipalungan, engkau dihina, engkau ditindas, engkau dibuang manusia, biar saya yang untung. Dari Natal saya dapat untung. Hari Natal, lebih banyak orang berdosa yang mengalami keuntungan. Mereka tidak tahu bahwa Natal adalah hari lahir Juru Selamat dunia. The Redeemer is born. The Savior is here. He come to seek after the sinner, the lost one, to save them, to become the children from God. Bapak Ibu terkasih, Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini. Bapak Ibu terkasih, pohon Natal boleh nggak ada. Sinterklas boleh nggak ada. Karena pohon Natal dan Sinterklas bukan kekristenan. Itu adalah budaya daripada Natal. The Christmas culture is totally not biblical and not a Christian. Jadi pohon Natal boleh nggak ada. Sinterklas boleh nggak ada. Tapi Yesus Kristus yang lahir itu adalah yang kita peringati di dalam Natal. Bapak Ibu terkasih, kita harusnya memperingati Natal, bukan berfoya-foya, beli baju baru, makan makanan enak, pesta-pesta senang-senang.
kita berpikir, apa yang harus saya lakukan? Kerjakan untuk kerajaan Allah. Setiap Natal, Bapak Ibu terkasih, saya selaku hamba Tuhan, selaku pendeta berkhotbah, kadang di dalam kota pasti khotbah, di luar kota juga sesekali saya khotbah. Dan saya terus-menerus berpikir, apa yang bisa saya lakukan setiap tahun untuk membangun kerajaan Allah. Saya seorang penulis buku, setiap tahun saya terbitkan 1-2 buku rohani. Saya mau berbagian untuk membangun kerajaan Allah. Maka di dalam sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mau menjadi orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang berpikir maju untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berharap kita semua menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sehingga nanti kelak kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus lahir di palungan, Yesus sederhana, Yesus rendah hati, Yesus tidak lahir di istana, tidak dilahirkan di rumah gubernur, tidak lahir di kantor pejabat yang tinggi. Yesus tidak lahir di tempat yang mulia, dia lahir di kandang binatang. Pada waktu puluhan tahun yang lalu, kira-kira 25 tahun yang lalu, ada film Yesus dari LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, kira-kira 25 tahun yang lalu. Dikatakan di dalam kalimat di film itu dikatakan, Christianity start with the very humble beginning. Kekristenan dimulai dengan permulaan yang sangat rendah hati. Itu adalah Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, tidak ada pohon Natal. Tidak apa-apa, tidak ada baju baru. Tidak apa-apa, tidak ada makanan yang enak. Tidak apa-apa, tidak ada pesta di dalam saat Natal. Asal ada Tuhan Yesus yang lahir dalam hati kita. Kristus tidak punya gereja. Kristus tidak didirikan gereja. Kristus tidak bikin lagu rohani. Kristus tidak punya jemaat yang banyak. Kristus tidak punya kedudukan yang tinggi. Tapi dia adalah Natal itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia yang menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu terkasih, hari ini orang yang punya penduduk yang paling banyak di dunia yang memuji Tuhan Yesus. Orang yang punya gereja terbesar di dunia yang menyembah Tuhan Yesus. Gereja terus dibangun di seluruh dunia. Ada gereja yang mewah, yaitu gereja yang paling panjang dibangun, yang paling lama dibangun, yang dibangun 650 tahun. Ini gak ada gambarnya di Zoom kita. Gereja Katedral Ulm di Jerman, tingginya 156 meter. Lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, yang bagian lainnya 160 meter. Ya, ini adalah gereja yang lebih tinggi dari piramid di Mesir. Gereja yang bisa isi puluhan ribu orang. Itu adalah gereja yang juga menyembah Tuhan Yesus Kristus hari ini. Inilah Tuhan Yesus yang kita peringati pada Natal bulan ini. Bapak Ibu terkasih, kita melihat tema ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya sedikit mengutip perkataan daripada pendeta Gomar Gultom selaku ketua dan pendeta Jacqueline F. Manuputi mewakili PGI. Seperti para gembala itu, kita sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk bersama-sama menjumpai Yesus yang mengampuni, menyembuhkan, peduli pada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan. Perjumpaan yang sejati yang tulus membuat kita menerima kekuatan dari Yesus untuk memberikan kesaksian dalam bentuk memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu dilaksanakan dalam tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati, menghargai, menguatkan, dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal
pada tahun 2024 ini, marilah mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Pewartaan kasih Allah terasa semakin mendesak, mengingat sebagian masyarakat kita masih mudah diadu domba oleh berita-berita yang menyesatkan dan hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya mudah terjadi konflik, perpecahan, dan tidak kekerasan. Di samping itu, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktik-praktik perjudian dan pinjol, dan perusakan lingkungan hidup masih marak terjadi. Kita yang merayakan kelahiran Sang Pembawa Damai mesti memiliki keteguhan iman, ikatan persaudaraan, dan kehendak untuk berbela rasa. Dengan dasar keutamaan spiritual itu, kita semakin terlibat dalam menghadirkan kasih Allah demi membangun kehidupan bersama yang penuh damai sejahtera. Keterlibatan dalam mewujudkan kehidupan yang penuh damai sejahtera menjadi panggilan semua orang berkehendak baik. Oleh karena itu, kerjasama umat lintas agama dan budaya perlu dikembangkan. Bapak Ibu terkasih, inilah Natal kita 2024. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Kiranya renungan kita menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, mari syukuri berkat kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersyukur Yesus sudah lahir. Kita peringati pada bulan ini. Kita bersyukur walaupun kita dalam berbagai kondisi. Mungkin kita ada yang kondisi keuangan masih terbatas. Kita masih sakit. Kita masih menghadapi berbagai persoalan. Syukuri terus kedatangan Yesus bagi setiap kita. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang sungguh, yang rendah hati dan sungguh-sungguh. Semakin rendah hati, semakin sungguh-sungguh. Yang ketiga, giatlah dalam melayani dan mengabarkan Injil bagi Yesus. Kiranya Natal kita pada hari ini yang kita bersama-sama rayakan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami Bible Study boleh merayakan Natal secara sederhana melalui Zoom. Tuhan tolong kami, kalau sebentar setelah kami belajar firman Tuhan, kami mau sharing, dan kami juga memberikan pokok doa. Tuhan berkati kami. Kami akan bersapa satu sama lain, kami akan sharing dan doa syafaat sebelum menutup akan ibadah Bible Study ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau juga kita boleh sharing. Saya akan stop recording sebentar.